Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, alimul ghaibi wasyahadah, rabbi kulli syai'in wa maliki. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia yang diberikan kepada kita sekalian. Dan berselawat dan mengucapkan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang tebusan-tebusan atau diat dari hal-hal yang merugikan orang lain dalam ajaran agama kita. Poin selanjutnya adalah disebutkan di sini ad-dabatu al-mawqufah. Ad-dabatul mawqufah. Binatang-binatang yang ditambatkan. Binatang yang diikat, mawqufah. Binatang yang diikat, yang ditambatkan. Kemudian dia merusak milik orang lain. Kita baca dulu kitabnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa amma ad-dabatul mawqufatu idza asabat syai'an fa 'inda Abi Hanifah yadmanu ma asabathu wa la yukhfihi min ad-dhamani an yarbitaha bi mawdi' yajuzu lahu an yarbitaha fihi. Faman fa'alin Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man waqafa dabatan fi sabilin min subulil muslimin aw fi suqin min aswaqihim fa awta'at biyadin aw rajulin aw rijlin fa huwa dhamin. Wa qala Syafi'i in awqafaha bihaitsu yanbaghi lahu an yuqifaha lam yadman wa in lam yuqifha bihaitsu yanbaghi lahu an yuqifaha dhamina. Sedangkan binatang yang ditambatkan apabila dia merusak sesuatu. Jadi binatang ternak ditambatkan, diikat. Tapi dia entah bagaimana caranya merusak milik orang lain. Maka hukumnya menurut Imam Abi Hanifah yadmanu ma asabat. Maka pemilik binatang tersebut bertanggung jawab untuk mengganti apa yang dia rusak. Wala yafihi min ad-dhamani an yarbitaha bi mawdi'in yajuzu lahu an yarbitaha. Dan dia tidak dimaafkan dari dhaman, dari jaminan atau dari tanggung jawab, dengan alasan dia telah mengikatnya di tempat yang boleh untuk mengikat ternak tersebut. Jadi dia tidak boleh beralasan saya sudah ikat di tempat yang betul itu. Tidak boleh. Menurut Abi Hanifah pokoknya dia bertanggung jawab. Pemiliknya bertanggung jawab. Walaupun dia ikat
binatangnya tersebut di tempat yang wajar. Nah, menurut Abu Hanifah dia harus menjamin atau mendoman atau menanggung, menanggung resiko. Jadi pemilik binatang ternak tersebut yang menanggung resiko dari perbuatan ternaknya itu, perbuatan binatangnya itu. Karena kalau binatang tentu tidak bisa dituntut karena dia tidak punya akal. Yang dituntut pemiliknya. Itu pemilik binatang tersebut. Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya pada apa yang diriwayatkan oleh sahabat An-Nu'man bin Bashir, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menambatkan seekor binatang di salah satu jalan dari jalan-jalan kaum muslimin atau di salah satu pasar dari pasar-pasar kaum muslimin, kemudian binatang tersebut menginjak sesuatu dengan tangannya atau dengan kakinya, maka pemiliknya bertanggung jawab menanggung kerusakan. Hadis riwayat Imam Ad-Darqutni. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW ini menurut Imam Abu Hanifah, siapa saja yang menambatkan binatang di jalan, ini di pinggir jalan, bukan di tengah jalan. Kalau di tengah jalan kan binatangnya yang mati ditabrak orang. Di pinggir jalan dia tambatkan, atau di pasar. Nah, kalau orang dulu kan ke pasar itu bawa kendaraannya pakai binatang, pakai kuda, pakai unta, pakai keledai. Jadi orang pergi pasar bawa unta, bawa keledai. Nah, kalau sekarang kan pakai kendaraan. Nah, kalau kendaraan kita sekarang mobil, motor itu tidak hidup dia. Jadi kalau sudah diparkir tidak akan pergi mana-mana. Beda dengan kuda. Biar sudah diikat, nah karena dia binatang makhluk hidup, bisa jadi dia kesana kemari juga, atau lepas dia punya tali dan seterusnya. Nah, kata Rasulullah SAW, maka apabila binatang tersebut menginjak sesuatu milik orang lain, menginjak apa saja, apakah barang dagangan atau apa saja, atau mungkin menginjak binatang orang lain yang ada di sampingnya, maka pemiliknya dhamin, pemiliknya yang menanggung kerusakan tersebut. Hadis riwayat Imam Ad-Darqutni. Dan di sini dalam hadis ini tidak dijelaskan apakah binatang itu diikat di tempat yang memang tempat mengikat atau tidak dijelaskan. Jadi sifatnya umum. Apakah dia diikat di tempat yang memang biasa mengikat? Kalau zaman dulu kan kalau di tempat-tempat umum, pasar dan sebagainya, kalau kalau ada orang bawa kuda, khusus tempatnya kuda itu ada tempat parkirnya juga, ada tempat ikatannya atau istalnya itu, ada istalnya, jadi dibikinkan juga tempat biasanya zaman dulu. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada kuda, jadi sudah tidak ada tempat mengikat kuda. Sekarang diganti dengan tempat parkir. Nah, itu kata Rasulullah SAW, tidak beliau jelaskan di sini apakah diikat di tempat memang mengikat kuda ataukah tidak. Jadi sifatnya umum. Maka dan di situ diawali dengan kata man waqafa. Siapa yang menambatkan? Siapa yang menambatkan kuda di pinggir jalan atau di pasar milik kaum muslimin, kemudian kuda tersebut menginjak milik orang lain, maka pemiliknya
dianggap atau diwajibkan untuk menanggung kerusakan barang tersebut. Hadis riwayat Imam Ad-Daud. Nah, itu pendapat yang pertama dari Al-Imam Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i memberikan penjelasan, ya, memberikan penjelasan apabila dia tambatkan di tempat yang sesuai dan menambatkannya juga dengan cara yang sesuai. Di tempat yang memang khusus menambatkan, dan cara menambatkan atau mengikatnya juga sesuai dengan, artinya kuat, ya. Kemungkinan tidak akan lepas. Nah, kalau kuda itu kan kalau diikat sembarang ikat juga dia bisa lepas. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau kuda atau binatang tersebut diikat di tempat khusus yang memang disiapkan, kalau di pasar biasanya akan disiapkan tempat untuk mengikat kuda binatang, ya. Nah, kalau diikat di tempat tersebut kemudian cara mengikatnya bagus, ya, tidak longgar dan tidak terlalu panjang, bisa sana kemari, hanya wajarnya, maka pemiliknya tidak bertanggung jawab, artinya tidak dibebankan mengganti, tidak dibebankan mengganti. Akan tetapi kalau dia mengikatnya di tempat yang tidak sesuai dan dengan cara yang tidak sesuai, maka dia baru mengganti, baru bertanggung jawab menanggung kerusakan. Jadi bagaimana cara membuktikannya? Nanti dibuktikan, ya. Tentu ini kalau disidangkan, ya, kalau disidangkan di persidangan, maka yang menuntut wajib memberikan bukti bahwa kudanya itu menginjak saya punya barang atau memakan saya punya barang dan seterusnya. Nanti kalau terbukti dia tidak bersalah, artinya terbukti dia ikat dengan bagus, ikat dengan kencang, kemudian ikat di tempat yang khusus, terbukti, maka dia tidak dibebani apa. Ya. Tapi kalau ketika mengikat dia lalai, buru-buru dia, sehingga ikatannya tidak kuat, bisa lepas itu kuda. Dan kalau lepas ya namanya kuda kan. Mungkin ada orang jual sayuran di dekatnya itu dia langsung makan sayurnya atau apa. Ya. Nah itu maka dia harus bertanggung jawab mengganti kerusakan dari barang orang yang dirusak. Jadi ini oleh Imam Syafi'i harus dibuktikan dulu. Ya, bagaimana caranya mengikat dan di mana tempatnya mengikat. Tapi kalau Imam Abu Hanifah tidak. Beliau bilang pokoknya kudamu memakan saya punya sayur, ya, apapun alasannya tetap harus ganti. Ya, tidak perlu dibuktikan. Yang penting sudah kuda itu yang kelihatan makan. Ya. Apakah kamu ikat di tempat yang wajar atau dengan cara yang wajar atau tidak? Yang penting terbukti kau punya kuda yang makan saya punya sayur. Ya. Nah itu dalam pendapat Abu Hanifah langsung dia harus mengganti. Ya. Baik, itu poin yang pertama yang kita sebutkan malam ini. Kemudian poin yang selanjutnya, dhamanu ma atlafatul mawashi min as-suru' wa thimar wa ghairiha. Ini masih berbicara tentang binatang, ya, tetapi dalam bentuk yang lain. Ya, kalau tadi itu
binatang yang diikat di tempat umum, ya, pasar atau jalan dan seterusnya. Nah, ini disebutkan apabila ada al-mawashi. Al-masyiyah itu binatang juga artinya. Nah, bisa sapi, bisa kuda dan seterusnya. Yang memakan tanaman dan buah-buahan orang lain. Ini di kebun ini berarti ya. Nah, kalau tadi itu di tempat umum, pasar, jalan dan seterusnya. Nah, ini kalau di kebun. Di kebun atau di tempat orang punya, di rumah orang, ya, di rumah orang, ya, bukan di tempat umum. Dhahaba jumhur ulama minhum Malik wa Syafi'i wa aktsaru fuqaha'il Hijaz ila anna ma afsadat al-masyiyatu bin nahari min nafsin aw malin lil ghair fala dhamana ala sahibiha li'anna fi 'urfin nas anna ashabal hawaiti wal basatina yahfazunaha bin nahar wa ashabul mawashi yasrahunaha bin nahar wa yaruddunaha bil laili ila al marah faman khalafa hadhihi al 'adah kana kharijan an rusumil hifdhi ila at-tadyiq. Hadza idza lam yakun ma'aha malikuha wa in kana ma'aha fa 'alayhi dhamanu ma atlafat sawa'un kana rakibaha aw sa'iqaha aw qa'idaha aw kanat waqifatan 'indah wa sawa'un atlafat biyadiha aw rijliha aw famiha. Wastadallu limadhhabihim hadha bima rawahu Malik an Ibn Shihab an Haram ibn Sa'id ibn al-Muhaysah anna naqat al-Bara ibn Azib dakhalat ha'it rajulin fa'afsadat fihi faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ala ahli al-hawa'id hifdhaha bin nahar wa anna ma afsadat al-mawashi bil laili dhaminun ala ahliha. Qala Abu Umar bin Abdul Bar wa hadzal hadits wa in kana mursalan fa huwa haditsun masyhur arsalahu al-a'immah wa haddatha bihi al-thiqat wa ista'malahu fuqaha'ul Hijaz wa talaqahu bil qabul wa jara fil madinati al-amal bihi wa hasbuka bi isti'mali ahli al-madinati wa sa'iri ahli al-Hijaz li hadzal hadits. Ya. Jadi pendapat pertama, ya, berkata jumhur al-ulama, mayoritas para ulama termasuk Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i dan sebagian besar ahli fiqih di Hijaz, di negeri Hijaz. Ya. Negeri Hijaz itu artinya Mekah dan Madinah. Itu namanya Al-Hijaz. Mekah dan Madinah. Mereka berpendapat bahwa dipisahkan atau dibedakan antara kejadian itu pada siang hari atau pada malam hari. Jadi dibedakan peristiwa perusakannya itu siang hari atau malam hari. Jadi kalau masyiyah atau binatang ternak tersebut, ya, merusak atau mencederai fisik seseorang atau harta atau apa saja milik orang lain pada siang hari, ya, kalau kejadiannya pada siang hari, maka pemiliknya tidak menanggung, ya, tidak dhamin, tidak menanggung, ya, tidak menanggung. Karena biasanya kalau di siang hari, ya, barang-barang tersebut dijaga dengan baik
oleh pemiliknya, atau kebun atau kebun atau taman atau apa saja itu biasanya pada siang hari dilihat oleh tuannya, ya, atau dijaga oleh tuannya. Maka kalau ada binatang yang mendekat yang mau makan tanamannya, dia pasti usir, ya, dia pasti usir. Nah, karena ada yang usir, ada yang jaga kebun tersebut, maka seharusnya penjaga kebun itu yang usir itu binatang supaya tidak dimakan oleh binatang tersebut tanaman-tanaman. Ya. Dan juga kebiasaannya bahwa pada siang hari itu orang akan orang akan menggembalakan hewan, binatang ternak. Jadi itu adalah memang waktu penggembalaan. Waktu penggembalaan itu di siang hari. Jadi kalau kita sudah tahu pada siang hari itu ada orang yang menggembalakan hewan-hewan ternaknya, maka kewajiban kita sebagai pemilik kebun harus menjaga kebun tersebut dengan baik, ya. Kalau ada binatang yang dekat mau makan kita punya tanaman, maka kita usir, ya, maka kita usir. Ya. Jadi karena ada orang dan memang waktu menggembalakan, kata jumhur ulama, maka pemiliknya tidak diwajibkan menanggung kerugian, ya, tidak diwajibkan menanggung kerugian. Maka waman kharija wa kana faman khalafa hadhil adah kana kharijan an rusumil hifdhi ila tadhi. Maka barang siapa yang menyelisihi kebiasaan ini, menurut jumhur, apabila pemilik kebun menyelisihi kebiasaan orang untuk menjaga kebunnya, maka yang salah dia. Karena pada siang itu dia ada di kebun biasanya. Ya. Kalau dia tidak ada, dia suruh orang lain yang jaga kebun. Atau ya suruh orang lain yang rawat. Apakah dia ada di situ atau pembantunya atau siapa saja yang dia amanahi, maka seharusnya orang yang menjaga itu harus menjaga dengan baik, supaya tidak dimakan oleh binatang milik orang lain. Nah, itu kalau siang hari. Maka menurut pendapat jumhur ulama, kelalaian ada pada pemilik kebun. Ya, kelalaian ada pemilik kebun. Karena kelalaiannya ada pada pemilik kebun, maka pemilik binatang tidak dibebani tanggung jawab untuk mengganti. Ya. Karena apa? Karena lalai, ya, jadi kelalaian pemilik kebun. Ya. Hadza in lam yakun ma'aha malikuha wa in kana ma'aha fa alaihi dhamanu ba'da. Ya, jadi peristiwa tersebut kalau binatang itu tidak ada pemiliknya atau pemiliknya dia lepas begitu saja, dia tidak ada di situ. Ya, artinya dia tidak lihat. Ya, dia tidak lihat. Nah, kalau dia lihat, kalau pemiliknya ada menjaga binatang tersebut, kemudian dia membiarkan binatangnya memakan tanaman orang lain, maka dia tetap mengganti. Ya, tetap ganti rugi. Ya, tetap bertanggung jawab. Sawa'un kana raqibaha aw sa'iqaha aw qa'idaha. Kana waqifah indahu aw kana waqifah indahu sawa'un atlafa biyadiha aw rijliha aw famika. Ya. Jadi tuan binatang tersebut apakah dia sedang menuntun atau dia sedang menunggang atau dia sedang berdiri di situ melihat, ya. Nah, kalau dia membiarkan binatangnya itu memakan makanan orang lain, memakan tanaman orang lain,
maka dia tetap bertanggung jawab untuk mengganti kerugian. Paham ya? Paham Farid? Ya. Jadi sekali lagi gambarannya, kalau binatang itu memakan tanaman orang lain di siang hari. Kalau cuma binatang itu ada di situ, pemiliknya tidak ada, ya, maka pemiliknya tidak bertanggung jawab atau tidak dikenai hukuman untuk mengganti. Tapi kalau pemiliknya ada dan dia lihat binatangnya itu makan, ataupun dia tidak lihat tapi dia ada dekat situ, misalnya orang pergi menggembala sapi, ya, dia sambil main HP. Kalau sekarang kan main HP orang, menggembala sapi main HP, ya, pokoknya apa main HP. Dia tidak dia tidak kontrol dia punya ternak, sehingga ternaknya namanya ternak. Di mana dia lihat hijau di situ dia pigahkan, ya. Di mana dia lihat rumput yang hijau yang segar dia pigahkan di situ. Namanya juga binatang. Maka kalau tuannya ada di sekitar situ, di sekitar binatang itu, dan membiarkan binatangnya makan orang punya tanaman, maka dia tetap bertanggung jawab. Disuruh ganti. Ya. Nah ini. Apakah binatang itu menghancurkan atau memakan dengan merusak dengan kakinya, atau merusak dengan tangannya, atau merusak dengan mulutnya? Pokoknya semua yang dirusak, karena ada biasanya tanaman tidak dimakan binatang, tapi cuma diinjak, jadi rusak juga. Ya. Karena binatang itu kan kalau ada rumput atau tumbuhan yang dia tidak suka, dia tidak makan. Tapi dia injak. Mungkin di sini rumput yang dia tidak suka. Nah, sebelah sana rumput yang dia suka. Nah, dia menginjak rumput sebelah sini untuk sampai di rumput sebelah sana. Karena binatang kan tidak. Yang penting itu yang dia ingin. Yang ini dia terjang saja, dia terobos, ya. Jadi tetap rusak juga. Nah, ternyata tanaman yang rusak ini harganya lebih mahal daripada rumput yang dimakan manusia. Rumput yang dimakan binatang itu. Nah, ini berarti ini lebih rugi nih, walaupun tidak dimakan tapi injak-injak. Diinjak. Nah, itu tetap kalau ada tuannya di sekitar situ, nah, dia menjamin, dia ganti. Ya. Dasarnya adalah sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ibnu Syihab an Haram bin Sa'id ibni al-Muhaisah, bahwasanya untanya Al-Bara' bin Azib masuk ke sebuah kebun, kebun orang itu, kebun seseorang. Kemudian dia merusak apa yang di dalam kebun tersebut. Ya. Maka Rasulullah SAW memutuskan ala ahli al-hawa'id hifdhuha bin nahar wa anna ma afsadat al-mawashi bil lail dhamin ala ahliha. Rasulullah memutuskan bahwa pemilik kebun wajib menjaga kebunnya di siang hari, dan apa yang dirusak oleh binatang di malam hari maka menjadi tanggungan pemilik binatang tersebut. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah hanya menghukum orang yang punya binatang yang melepaskan binatangnya di malam hari kemudian merusak milik orang. Sedangkan kalau di siang hari Rasulullah hanya justru mewajibkan tuan tanah untuk jaga tanaman. Jadi itu keputusan Nabi SAW. Walaupun hadis ini hadis mursal, ya, hadis ini disebutkan sebagai hadis mursal. Ya, hadis mursal itu artinya hadis yang tidak disebutkan sanad di bagian sahabat. Ya.
Jadi bagian sahabatnya diputuskan atau tidak disebutkan sahabatnya itu. Ya, namanya mursalus sahabat atau mursalut tabi'in. Ya. Jadi paling tidak tabi'in dan sahabat dihapuskan dari sanad haditsnya. Maka disebut dengan hadits yang mursal. Akan tetapi berkata Ibnu Abdul Bar bahwa hadits ini walaupun mursal termasuk hadis yang masyhur dan diriwayatkan oleh para imam yang terpercaya dan dijadikan atau diamalkan di negeri Hijaz dan mereka menerimanya sebagaimana diamalkan di Madinah. Jadi hadis ini walaupun dia mursal tetapi kandungannya diamalkan di negeri Hijaz, ya, termasuk di Madinah. Dan dalam mazhab Imam Malik bahwa amal ahli Madinah, amal penduduk Madinah pada masa itu, pada masa mereka ya, bukan pada masa sekarang. Amal penduduk Madinah pada masa itu dijadikan sebagai salah satu dalil. Ini disebutkan oleh Imam Malik dalam mazhab beliau bahwa salah satu dalil yang digunakan adalah apa yang diamalkan oleh penduduk Madinah. Dan penduduk Madinah mengamalkan hadis ini seperti ini. Jadi kalau ada orang yang ternaknya memakan ternak orang lain di siang hari, maka tidak dihukum. Malah tuan kebunnya yang disuruh untuk menjaga kebunnya, memperbaiki dia punya pagar atau apa semua. Kalau malam hari baru tuan ternak itu diwajibkan mengganti. Karena pada malam hari itu artinya seharusnya binatangnya itu dikandangkan. Nah, kalau dia ternyata masih bisa memakan kebun orang, berarti pemilik ternak tidak mengandangkan dia punya ternak. Berarti kesalahannya sama pemilik ternak. Karena dia tidak kandangkan, dia tidak ikat. Yang seharusnya pada malam hari dia harus ikat ternaknya. Nah, ini pendapat jumhur, ya, mayoritas para ulama. Pendapat yang selanjutnya, wa yara Sahnun minal Malikiyah anna hadzal hadits innama jaza fi amsalil Madinah allati hiya haytan muhdaqah wa ammal bilad allati hiya zuru'un muttasilah ghairu muhdarah wa basatin kadzalik fayatmanu arbaban na'am ma afsadat min lailin aw nahar. Pendapat yang kedua dari salah seorang imam dari mazhab Malikiyah, namanya Imam Sahnun. Ya, Imam Sahnun. Beliau mengatakan bahwa hadis ini boleh diamalkan di tempat-tempat seperti Madinah. Di tempat seperti Madinah. Bagaimana kebun-kebun di Madinah? Kebun-kebun di Madinah itu hitanun muhdaqah. Adalah kebun-kebun yang punya batas tertentu dan dipagar, ya. Bukan kebun yang bersambung dari kebun satu dan kebun yang lain, ya. Jadi masing-masing punya batas, ya. Punya batas dan batasnya itu dibuatkan kuat, ya. Hitan itu hanya pagar yang kuat, ya, seperti di tembok begitu. Ya. Pagarnya punya batasan yang kuat. Jadi kalau batasannya kuat, maka hadis ini kata beliau berlaku. Tapi kalau ada zuru' muttasilah, kebun-kebun yang bersambung-sambung, tidak ada batas pagar, ya, seperti sawah-sawah kita di sini, ya, sawah di negeri kita
itu kan tidak ada pembatas antara sawah yang satu dan sawah yang lain. Ya. Batasnya paling cuma parit. Ya. Nah, parit itu bukan batas yang kuat, bukan qita. Ya. Nah, kalau di Madinah itu kata Imam Sahnun, pada masa mereka tentunya, itu kebun orang itu dipagar kuat. Dipagar dengan pagar yang kuat. Jadi ada batas mana punya si fulan, mana yang punya si fulan. Nah, kalau kebunnya di negeri yang tidak mengenal batas-batas seperti pagar yang tinggi yang kuat, seperti sawah misalnya, maka kata Imam Sahnun, hadis ini tidak bisa diberlakukan karena tidak sama kondisinya tidak sama antara kebun yang berpagar kuat dan kebun yang terbuka, ya, atau sawah yang terbuka tanpa batas pagar tertentu, ya. Maka kalau pagarnya tidak ada atau kebunnya memang kebun yang bersambungan, kata Imam Sahnun, pemilik binatangnya harus tetap mengganti, ya, harus tetap mengganti. Karena tidak sama dengan di Madinah. Nah, kalau di Madinah, walaupun di siang hari orang itu ke kebunnya, maka dia tahu batas kebunnya sampai mana. Nah, kalau ada binatang yang dekat-dekat dari pagarnya, dia bisa usir. Ya. Dia bisa usir. Untuk mendekati pagarnya dia bisa usir. Nah, tapi kalau kebun yang tidak ada batas-batas, kalau diusir dari sini ke kebun orang sebelah dia, ya, tetap juga kebun orang, karena tidak ada batas. Nah, itu kata beliau tidak bisa diperlakukan hadisnya, ya, tidak bisa disamakan atau tidak bisa dikiaskan. Ya, jadi pengkiasan hadis Al-Bara itu dalam kondisi kebun seperti di Madinah yang punya batas tertentu dan punya pagar, ya, punya pagar yang kuat yang bisa melindungi tanaman-tanaman dari binatang ternak. Jadi seperti yang disebutkan oleh hadis itu, bahwa Rasulullah memutuskan bahwa pemilik kebun yang harus menguatkan dia punya hawaqid. Haqid itu pagar, ya. Itu berarti kebunnya ada pagar. Rasulullah ketika ada hewan yang memakan tanaman orang tersebut di siang hari, Rasulullah tidak suruh ganti kepada pemilik hewan, tapi justru yang disuruh perbaiki pagar adalah pemilik kebun. Jadi kalau kamu lihat kebunmu pagarnya tidak kuat, kamu perbaiki dulu. Kamu kan ada situ siang hari, ya. Nah, ini berarti kebunnya itu punya pagar yang kuat. Baik. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, menurut pendapat Hanafiyah, mazhab Hanafi, annahu idza lam yakun ma'aha malikuha fala dhamana 'alayh. Lailan kana aw nahara. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jurhul ajma'i jubah. Ya. Mereka mengatakan apabila binatang tersebut tidak bersama dengan pemiliknya, ya, maka dia tidak menanggung tanggung jawab, baik di siang hari ataupun di malam hari. Ya. Akan tapi kalau bersama pemiliknya, ya,
Apabila bersama pemiliknya di siang hari atau di malam hari. Di siang hari atau di malam hari. Bila binatang tersebut dituntut, maka pemiliknya mengganti kerusakan dalam semua kondisi. Kalau dia sedang menuntun dia punya binatang itu. Kemudian kalau dia mengendarai, maka dia menanggung kerusakan yang disebabkan oleh mulut dan tangan binatang tersebut. Ya, kalau dia menunggangi, ya, kalau menunggangi kan dia di atas. Nah, yang dia tanggung kata mazhab Hanafi, yang dimakan atau yang diinjak oleh kaki depan. Kalau kaki belakang tidak. Ya. Jadi kalau diinjak oleh kaki belakang berarti pemiliknya tidak mengganti. Ya. Kenapa? Ya, karena kalau kita menunggang pasti hadap depan. Kita tidak lihat yang di belakang. Jadi karena kita tidak lihat yang di belakang berarti itu bukan tanggungan kita. Yang kita tanggung yang di depan saja. Yang dia makan dengan mulut atau yang dia injak dengan kaki depan. Nah, itu yang kita tanggung. Ini dalam mazhab Abu Hanifah. Nah, beliau berdasarkan hadis juga. Hadisnya bersabda Rasulullah SAW, jurhul ajma jubal. Ya. Jurhul ajma, luka yang disebabkan oleh al-ajma. Al-ajma itu artinya binatang. Ya, kerusakan yang dilakukan oleh binatang jubal. Hadar itu artinya tidak ditanggung. Kerusakan yang dilakukan oleh binatang tidak ditanggung kalau tidak diketahui oleh pemiliknya. Kalau tidak diketahui oleh pemiliknya. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi beliau tidak membedakan antara siang hari dan malam hari. Yang beliau bedakan apakah pemiliknya tahu atau tidak. Ya. Kalau dia tahu maka di siang hari ataupun di malam hari berarti dia wajib mengganti. Ya, wajib mengganti. Nah, kalau jumhur tadi tidak. Kalau siang hari kemudian tidak ditahu oleh pemiliknya berarti tidak mengganti. Kalau ditahu berarti mengganti. Nah, kalau malam hari tahu atau tidak tahu tetap mengganti. Ya, itu bedanya dari pendapat. Nah, kalau Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi tidak. Mau siang hari mau malam hari kalau tidak tahu tidak mengganti. Kalau tahu berarti mengganti semua. Ya. Nah, inilah pendapat para ulama kita. Ya, sedangkan Imam Sahnun membedakan bentuk kebunnya. Ya. Kalau dia kebunnya terpagar seperti di Madinah, maka pemilik binatangnya mengganti. Ya. Tapi kalau kebunnya bersambung-sambung, menyambung menjadi satu, maka pemilik binatangnya mengganti. Inilah pendapat mereka. Ya, ini yang berkaitan dengan tanaman-tanaman yang dirusakkan oleh binatang ternak. Ya. Artinya apa? Nah, kalau kita punya binatang ternak, kita harus menjaga binatang ternak tersebut. Ya, jangan sampai
memakan tanaman milik orang lain. Walaupun mungkin kita secara hukum tidak dibebankan mengganti, ya, karena mungkin di siang hari terjadinya seperti kata jumhur, ya. Walaupun mungkin tidak dibebankan mengganti, tapi itu akan membuat hubungan menjadi tidak baik dengan tetangga, dengan orang lain. Nah, sebaiknya kalau kita punya binatang ternak, kita harus jaga baik-baik. Kalau perlu ikat, atau bila perlu harus dibuatkan kandang khusus di dekat rumah kita atau di kebun kita atau di tempat yang kita miliki. Dan ketika dikandangkan, maka kandangnya juga harus bagus. Hanya kandang yang melindungi binatang tersebut sehingga dia tidak bisa melepaskan dirinya di malam hari atau di siang hari tanpa dilihat oleh tuannya. Jadi agama kita melindungi hak-hak setiap individu. Sampai tanaman pun, kebun dan lain sebagainya itu dilindungi oleh agama kita. Karena bagaimanapun yang namanya kebun, tanaman tentu pemiliknya merasa menjadi bagian dari apa yang bisa diharapkan untuk memenuhi kebutuhannya. Tanaman apa saja, mungkin tanam rica atau tanaman cabai dan lain sebagainya. Ketika seseorang menanam di kebunnya, pasti ada yang dia harapkan. Yang diharapkan adalah tentu tanaman itu bisa dia konsumsi tentunya. Paling tidak bisa dia konsumsi, bisa dia makan dengan keluarganya. Apalagi kalau jumlahnya banyak, tentu ada harapan bisa dia jual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tiba-tiba binatang kita makan, itu tentu akan membuat pemilik kebun itu akan merasa tidak dihargai, dilecehkan, dan pasti ada jengkelnya. Makanya dalam hadis yang lain yang sudah kita baca itu, karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a. Jadi Rasulullah SAW memberikan wejangan bahwa di antara bentuk makanan yang syubhat, bentuk makanan yang syubhat adalah itu. Sebagaimana seorang yang menggembalakan ternaknya di dekat kebun orang lain, yang dikhawatirkan ternak tersebut makan dari tanaman orang lain. Jadi itu sudah menjadi syubhat, perkara yang syubhat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kehalalannya. Yang namanya syubhat itu tidak jelas apakah dia halal atau haram. Intinya sesuatu yang tidak jelas masuk ke dalam tubuh kita yang kita konsumsi itu bisa berdampak tidak baik. Karena itu dalam Islam diatur atau ada aturan dan hukumannya bila orang memiliki hewan ternak kemudian tidak dijaga baik-baik sampai hewan ternak tersebut kemudian memakan kebun orang lain atau merusakkan tanaman orang lain. Entah dia rusakkan untuk dimakan atau entah hanya diinjak-injak saja dan seterusnya, maka itu tetap dihukum sesuai dengan pendapat-pendapat yang tadi kita sebutkan. Hadza fima yattasul bizuru' wa thimar, amma ghairiha faqad qala Ibnu Qudamah fil Mughni wa in atlafat al-bahimatu ghaira zar'i lam yadman malikuha ma atlafathu lailan kana aw naharan ma lam takun yaduhu alayhi. Wa hakka an Shuraih annahu qada fi syatin waqa'at fi ghazli ha'itin lailan bidhamani ala sahibi. Wa qara Shuraih itnafashat fihi ghanamul qawm. Qala wa nafshu la yakunu illa bil layl. Wa an Thawri yadmanu in kana naharan li'annahu mufridun bi irsalih. Walana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ujma'u jurhuha jibar muttafaqun alaih.
aw hadath. Wa ammal ayah fa inna nafash wa ra'i lailan. Wa kana hadha fil harfi alladhi tufsiduhu al-bahaim tab'an birru'a wa tad'uha nafsuha ila aklatin bi khilafi ghairihi. Fala yasifu qiyasu ghairihi alaihi. Kalau yang dirusak itu bukan tanaman atau bukan buah-buahan, bagaimana hukumnya? Misalnya yang dirusak oleh binatang yang masuk bubuk atau gazebo. Misalnya di kebun kita buat gazebo daripada kayu. Kemudian tiba-tiba datang sapi, dia aduk itu gazebo hancur. Tapi dia tidak makan tanaman. Ya. Dia tidak makan tanaman, dia cuma kasih hancur itu gazebo saja, baru dia pergi. Nah, itu bagaimana hukumnya? Apakah sama dengan merusak tanaman atau tidak? Ya. Maka disebutkan di sini juga ada beberapa pendapat. Pertama, apabila ternak itu merusakkan selain tanaman, bila yang dirusakkan bukan tanaman, maka pemiliknya tidak bertanggung jawab atau tidak disuruh mengganti layakman apabila pemiliknya tidak mengontrol binatang tersebut, hanya di luar kontrol. Ya. Kalau binatang tersebut di luar kontrol pemiliknya, maka pemilik tidak mengganti. Loh, itu sapi lari, ya. Pemiliknya tidak bisa kontrol, ya. Atau dia tidak tahu, maka dia tidak dia tidak mengganti. Ya. Dasarnya tadi al-ajma juruhuha jubar. Ya, hadis tadi muttafaqun alaih. Bahwa apa yang dirusakkan oleh binatang maka tidak ada hukumannya. Ada, tidak ada. Itu dalilnya. Ya. Kalau dia rusakkan apa saja selain tanaman, gazebo kah, gubuk-gubuk kah, atau apa saja barang-barang yang ada di kebun itu, ya. Menurut jumhur ulama atau kata Imam Ibnu Qudamah, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah ini mazhabnya mazhab Hambali, ya. Mazhab Hambali gitu. Jadi pendapat dalam mazhab Hambali tidak menanggung kerusakan. Ya. Pendapat yang kedua yang disebutkan oleh Imam Qadhi Syuraih, ya. Qadhi Syuraih, bahwa Qadhi Syuraih memutuskan atau menghukum. Qadhi Syuraih ini kita tahu seorang qadhi pada masa Umar bin Khattab sampai masa Ali bin Abi Thalib, zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Bahkan setelah Ali bin Abi Thalib juga. Beliau kenapa dijadikan sebagai hujjah? Ya. Karena hukuman yang beliau terapkan itu diketahui oleh khalifah, ya, oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Ya. Sedangkan Khulafa Ar-Rasyidin, perbuatan mereka, ya, atau keputusan mereka atau takdir mereka juga bagian dari hujjah. Ya, berdasarkan hadis Nabi mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jadi keputusan-keputusan yang dibuat oleh khulafa ar-rasyidin juga dijadikan sebagai hujjah. Qadhi Syuraih memvonis bahwa ada seseorang yang punya kambing, dan kambing itu pada malam hari merusak pagar orang, ya. Pagar yang dia rusak, ya.
Maka Qadhi Syuraih memutuskan bahwa pemilik kambing tersebut harus mengganti kerusakan pagar. Ya, mengganti kerusakan pagar itu, dan beliau dalilnya adalah perintah Allah, apa namanya? Ayat Allah, "Idna fasyat fihi ghanamul qaum." Idna fasyat fihi ghanamul qaum. Surah apa? Al-Anbiya, ya. Wa Dawud wa Sulaimana idh yahkumani fil harthi idna fasyat fihi ghanamul qaum. Wa kunna li hukmihim syahidin, kata Allah azza wa jalla. Ya. Maka kata Qadhi Syuraih dalam keputusan beliau, ya, bahwa pemilik kambing tersebut yang telah merusakkan tanaman, merusakkan pagar orang lain, maka dia dihukumi untuk mengganti kerusakan dari pagar tersebut. Berdasarkan ayat ini yang artinya, dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang mereka berikan. Jadi ini kisah pada zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukuman yang tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan gunung-gunung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Nah, ini kisah menurut sebagian para ulama bahwa ada orang punya kambing dan ada orang punya kebun. Ya, ada orang punya kambing dan ada orang punya kebun. Dan pemilik kambing pada suatu ketika kambing-kambing tersebut makan tanaman yang makan tanaman yang ditanam oleh pemilik kebun ini. Ya. Maka pemilik kebun ini melapor sama Nabi Daud. Ketika itu Nabi Daud masih jadi raja. Dan Nabi Sulaiman juga sudah dewasa, tapi masih berada di bawah kepemimpinan ayah. Jadi Nabi Sulaiman belum jadi raja karena masih ada ayah. Maka pemilik kebun itu tidak terima kebunnya dirusak. Maka Nabi Daud memutuskan bahwa pemilik kambing harus mengganti. Pemilik kambing harus mengganti apa yang dirusak dari kebun. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan kepada ayahnya, ada caranya menghukum lebih ideal. Bagaimana caranya? Nabi Sulaiman bilang, caranya kambing itu diberikan kepada pemilik kebun. Kemudian kebunnya diberikan kepada pemilik kambing. Sama-sama memelihara. Jadi pemilik kambing disuruh pelihara kebun dan pemilik kebun disuruh berternak kambing. Nanti dari hasil itu diambil semua. Kemudian setelah itu baru kambingnya dikembalikan, kebunnya dikembalikan. Jadi sama-sama untung. Kalau dengan cara yang tadi seperti caranya Nabi Daud, pemilik kambing harus mengganti saja. Jadi kalau dia sudah ganti berarti sudah selesai urusan. Tapi Nabi Sulaiman bilang supaya sama-sama merasa bagaimana menjaga ternak dan menjaga kebun, maka masing-masing ditukar.
dalam waktu sekian, ditentukan sekian waktunya, supaya sama-sama merasakan bagaimana beratnya menjaga kebun dan bagaimana beratnya menggembala kambing, supaya sama-sama tahu rasanya. Dan nanti dari hasil yang didapatkan, maka diambil, yang memelihara kambing mendapat kambing, yang memelihara kebun dapat hasil dari kebun ini. Jadi sama-sama, itu kisahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Dan ini yang dijadikan dalil oleh Qadhi Syurai yang memutuskan bahwa orang yang kebunnya dirusak, pagar kebunnya dirusak oleh binatang orang lain, maka pemilik binatang itu dia harus mengganti kerusakan dari pagar ataupun apa yang dirusak oleh binatangnya tersebut. Nah, ini pendapat yang disebutkan, ya, walaupun Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa hukuman yang dilakukan oleh Nabi Dawud dan ayat tersebut itu berkenaan dengan orang yang kambing yang digembalakan pada malam hari. Jadi di padang gembala, kambing yang ada di padang gembala itu digembalakan pada malam hari. Jadi tidak bisa dilaksanakan untuk semua kondisi. Jadi kalau kambingnya tidak digembalakan pada malam hari, di kandang dia di malam hari, kemudian dia terlepas misalnya, ya, maka itu tidak bisa dibebankan kepada pemilik ternaknya, karena dia sudah kandangkan, ternyata lepas, kemudian merusak pagar orang lain. Maka yang dijadikan hadis atau yang dijadikan dalil dalam hal ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ajma'u jurhuha ibad, bahwa binatang-binatang itu kalau dia merusak milik orang lain maka tidak bisa dihukum. Pemiliknya tidak bisa dihukum kalau pemiliknya tidak dalam kontrol. Artinya dia sudah kandangkan kemudian lari, lepas dan seterusnya, maka itu tidak bisa dituntut dia punya pemilik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, ini yang berkaitan dengan hewan ternak dan binatang-binatang yang dijadikan sebagai kendaraan yang merusak milik orang lain, baik di tempat umum, pasar, jalan dan seterusnya, atau di kebun dan di tempat-tempat yang bukan umum, di tempat khusus milik orang dan seterusnya. Nah, itu aturannya sudah kita jelaskan. Ya, ada yang merincikan antara siang dan malam dibedakan. Ada yang merincikan dari para ulama kita antara hewan yang sedang dijaga atau hewan yang terlepas. Jadi bagaimana cara memutuskannya? Nanti diputuskannya di pengadilan atau di sidang. Ya. Apakah terlepas betul atau ada kelalaian atau ada kesengajaan mungkin dan seterusnya, maka itu nanti diputuskannya di sidang, ya, didapat di depan pihak berwenang. Nah, ini masuknya kalau di kita itu masuk wilayah perdata, ya, pengadilan perdata, hukum perdata, ya, karena tidak mencederai fisik manusia, tapi berkaitan dengan harta benda, maka itu di sidangnya sidang pengadilan perdata. Nah, nanti pembuktiannya di situ, apakah dia sengaja melepaskan ternaknya atau bagaimana, itu nanti sesuai dengan keputusannya seperti apa begitu. Dan hakim akan melihat hal-hal yang tadi kita sebutkan. Apakah terjadi siang hari, apakah dalam kondisi binatang tersebut dikontrol, dijaga atau dilihat oleh pemiliknya ataukah tidak, yang dia makan itu apa, yang dia rusak itu apa, dan seterusnya.
lagi kalkulasi kerugian dan seterusnya. Ini itulah aturan-aturan dalam agama kita, dan ini sekali lagi menampakkan agama kita adalah agama yang sempurna, yang mengatur urusan manusia dari hal-hal yang paling kecil sampai hal-hal yang paling besar. Ya. Tidak hanya masalah ibadah yang diatur, ya, tapi juga dalam masalah-masalah hubungan antar sesama manusia seperti ini kan hubungan sesama manusia, ya, ya, merusak milik orang lain, merusak kebun orang lain, itu hubungan kita dengan manusia. Ya. Maka diatur oleh syariat. Kenapa harus diatur? Untuk menghindari terjadinya perpecahan, ya, perpecahan atau menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka syariat memberikan cara-cara memutuskan. Bagaimana caranya memutuskan perkara itu supaya nanti bisa saling memaklumi, ya, bisa saling memaafkan dan seterusnya. Demikianlah gambaran singkat dari syariat Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada kita dan melalui Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan berkah mempelajari ilmu-ilmu Allah Azza wa Jalla. Ya, bagian dari berkah itu adalah ketika kita bisa dan punya kesempatan mempelajari ilmu Allah, itu adalah sebuah keberkahan yang sangat besar, harus kita tetap jaga. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.